Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Riko Adianti, guru matematika di MTS Muhammadiyah Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Islam Malang tahun 2023 dengan nomor peserta 083662006152. Saat ini hari Kamis tanggal 30 November tahun 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS saya sendiri dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan salah satu dari kalian memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah semuanya masuk. Silakan untuk alat tulis, buku, ballpoint, kemudian buku paketnya silakan disiapkan. Sudah siap semua? Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa pada hari ini kita akan belajar tentang materi perbandingan berbalik nilai. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang materi tentang perbandingan senilai, ya. Ini materi perbandingan berbalik nilai. Tujuan dari kita belajar tentang materi perbandingan berbalik nilai adalah melalui pendekatan saintifik dan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Peserta didik dapat memahami konsep perbandingan berbalik nilai, menyelesaikan masalah terkait perbandingan berbalik nilai dengan benar. Jadi itu tujuannya. Setelah nanti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan bisa atau mengetahui apa yang disebut sebagai perbandingan berbalik nilai dan bisa menyelesaikan persoalan yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ya, untuk langkah pembelajarannya nanti kalian, karena dengan model pembelajaran problem based learning, kalian nanti akan dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok, kemudian berdiskusi. Dalam diskusi nanti akan ada penilaian, sehingga teknik penilaiannya ada 3, meliputi penilaian kognitif, yang meliputi post test. Nanti kalian akan mengerjakan tes bentuk uraian di akhir pembelajaran. Yang kedua penilaian sikap, yang meliputi sikap religius, mandiri, kemudian kerjasama. Yang ketiga penilaian keterampilan, yaitu menyelesaikan lembar kerja peserta didik dan kemudian presentasi. Jadi nanti untuk kerjasamanya dalam bekerja kelompok silahkan dimaksimalkan sehingga nanti kalian akan mendapatkan nilai yang lebih baik, ya. Itu kemudian berikutnya, nah, apa sih manfaat dari kita mempelajari perbandingan berbalik nilai? Ada yang tahu? Silahkan kita lihat video berikut. Halo, saya Ramadan. Saya adalah seorang arsitek. Saya akan membangun sebuah rumah. Saya memperkirakan dapat menyelesaikan rumah ini dengan waktu 175 hari dengan 24 orang pekerja.
pekerja. Kemudian ketika terjadi sesuatu hal, ternyata kalian ingin segera menempatinya, maka kalian ingin mempercepat agar rumah tersebut dibangun cepat selesai. Maka apa yang kira-kira akan kalian lakukan? Nah, itu nanti akan kita pelajari di perbandingan berbalik nilai ya. Jadi tadi ada 175 hari dengan 24 pekerja. Ketika dia hanya ingin menyelesaikan dalam waktu 120 hari, maka kira-kira yang bekerja perlu ditambah. Bukan dikurangi? Bukan. Ya, itu nanti akan diselesaikan melalui perbandingan berbalik nilai. Nah, sebelum kita belajar tentang perbandingan berbalik nilai, kita melihat terlebih dahulu apa yang kemarin sudah kita pelajari di pecahan dan kemudian perbandingan bagian awal. Yang pertama adalah bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Masih ada yang ingat? Saya Bu. Ya. Dibagi dengan bilangan yang sama. Dibagi dengan bilangan yang sama. Ada yang berbeda? Tidak. Masih ingat ya? Caranya adalah dengan membagi dengan bilangan yang Sama. Yang kedua, bagaimana cara menyelesaikan perbandingan senilai? Masih ingat? Iya, jadi menggunakan tabel. Ada cara lain lagi mungkin? Saya Bu. Ya, Dengan perbandingan. dengan menggunakan perbandingan. Itu ya. Itu adalah yang kita lakukan ketika kita menyelesaikan perbandingan senilai. Bagaimana dengan perbandingan berbalik nilai? Pasti tidak jauh berbeda. Cuma ketika kalian sudah paham bagaimana cara menyelesaikan perbandingan senilai, maka kemungkinan kalian tidak akan mengalami kesulitan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Bisa kita mulai materinya? Bisa. Sudah siap ya? Siap. Nah, untuk mengetahui apa itu perbandingan berbalik nilai, kita lihat konsep perbandingan berbalik nilai. Ada gambar apa di depan? Pizza. Nah, ada berapa potong di situ? 8. Ada? 8. Ada 8 potong. Nah, jika pizza tersebut dimakan oleh 2 orang, masing-masing dapat berapa bagian? Ada yang bisa? Ya, bisa? 4 bagian jika dimakan oleh 2 orang. Inka, kalau untuk 4 orang? 2 bagian. 2 bagian. Kalau yang makan hanya 1 orang, berapa bagian? 8 bagian. Atau semuanya untuk diri sendiri. Nah, kalau yang makan ada 8 orang, 1 bagian. Jika kalian perhatikan, semakin banyak orang yang makan pizza, bagiannya semakin sedikit. Kalau orangnya semakin sedikit, bagiannya semakin Banyak. Nah, ini yang disebut sebagai konsep perbandingan berbalik nilai. Ya, ini. Jadi perbandingan antara nilai banyaknya orang dan nilai banyaknya potongan pizza disebut perbandingan berbalik nilai. Kalau tadi orangnya bertambah, bagian pizzanya semakin sedikit. Kalau orangnya berkurang, bagian pizzanya Semakin banyak. semakin banyak. Jadi kebalikan. Paham yang dimaksud berbalik nilai? Paham. Ya, berbeda dengan yang senilai kemarin. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak. Paham yang disebut sebagai konsep perbandingan berbalik nilai ya? Paham. Berikutnya kita akan mencoba menyelesaikan contoh masalah perbandingan berbalik nilai. Gambar apa di depan? Pekerja. Apa pekerja? Karena ada tandanya menggunakan apa itu? Ya, helm ya, untuk pengaman kepala. Nah, di situ pada suatu daerah perkebunan sawit, seorang mandor dapat membangun bangunan dengan waktu 30 hari dengan 12 pekerja. Jika pekerjaan itu akan diselesaikan dalam waktu 20 hari, maka berapakah banyak pekerja yang diperlukan? Sampai di sini dulu. Untuk waktunya, mula-mula berapa hari? 30 30 hari. Kalau 30 hari berapa orang yang bekerja? 12. Kalau hanya menginginkan 20 hari, apa yang harus dilakukan? Menambah pekerja. Menambah pekerja. Lebih dari 12 atau kurang dari 12? Lebih dari 12. Caranya menghitung bagaimana? Ini adalah
hanya pemisahan saja. Di situ kalau waktunya 30 hari banyak pekerja adalah 12 orang. Kalau waktunya 20 hari banyak pekerja adalah P orang. Dengan menggunakan perbandingan diperoleh 30/20 sama dengan P/12. Ya, karena kita berbalik nilai, maka salah satu dari bukan 30/20 sama dengan 12 dibagi P, tapi 30 dibagi 20 sama dengan P dibagi 12. Ya, kemudian seperti halnya kita mengerjakan pada perbandingan senilai, dilakukan silang sehingga diperoleh 2 kali P sama dengan 36. P-nya 36 dibagi 2, ketemunya 18. Sehingga kalau kalian ingin menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 20 hari, membutuhkan pekerja sebanyak 18 orang. Selisihnya berapa dengan yang tadi? 6 orang. Ada yang ditanyakan? Tidak jauh berbeda dengan cara penyelesaian pada perbandingan senilai. Cuma bedanya pada bagian perbandingan yang di awal dibalik ya, dibalik, salah satunya dibalik. Sampai sini paham tidak? Paham. Bisa dilanjutkan? Bisa. Silakan untuk berikutnya kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Ya, saya bagikan RKPD-nya untuk setiap kelompok. Bukunya silakan dibuka untuk membantu kalian menyelesaikan lembar kerja yang ada di sini. Bisa dari buku, bisa dari sumber buku yang lainnya, karena kalian tidak hanya memiliki satu buku ya. Ini bukunya. Silakan untuk membantu kalian menyelesaikan lembar kerjanya. Yang mana? Ini. Yang kegiatan 1 silakan yang diisi bagian bawah, tabel yang bawah yang bagian penyelesaian. Untuk kelompok yang lain silakan kegiatan 1 yang diisi adalah untuk tabel yang berada di bawahnya penyelesaian.
Beriko, ya, mau bertanya. Oh ini salah. Makasih Bu. Ada yang tanya lagi? Ya, kalau siapa yang belum selesai? Atau kesulitan mbak yang belum selesai? Kalau yang sudah selesai boleh disebarkan saja. Ya, maksud diskusinya sudah cukup. Silakan berikutnya ada depan lagi. Dilanjutkan untuk presentasi ya. Lihat nanti apakah pekerjaan kalian itu sudah tepat atau belum dalam menyelesaikan gambar kerja yang sudah didiskusikan bersama teman-teman. Dan siap untuk presentasi? Ya. Kelompok siapa yang mau presentasi untuk masalah pertama? Ya, silakan maju ke depan. Saya Amira. Saya Elsa, saya Inen, saya Salma. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Agak keras ya, Pak. Kegiatan 1. Ayo amati permasalahan di bawah. Seorang siswi bernama Ida memiliki toples permen berisi 200 butir. Permen tersebut akan dibagikan kepada teman-temannya. Dia ingin mencoba membuat sebuah hubungan antara banyak anak dan banyak permen yang diterima. Dia menulis tabel seperti di bawah ini. Ya, tabelnya ditulis Mas. Langkah-langkah pengerjaan dan KPJ. Yuk, dilanjutkan, dibacakan. Ini ya, dibacakan Mbak untuk tabelnya. Penyelesaian banyak anak dalam kurung X. 8 banyak permen dalam kurung Y. 8 25 20 10 20 25 8 40 5. Dan antara banyak anak dalam baris kedua dan baris ketiga adalah 20 ke 25 sama dengan banyak antara banyak anak perbandingan antara banyak teman dan baris kedua dan 8 20 sama dengan 2 per 5. Perbandingan antara banyak boneka dan baris
bertambah maka banyaknya permen berkurang. Sebaliknya, jika banyaknya anak berkurang maka banyaknya permen bertambah. Jadi dapat dikatakan bahwa perbandingan antara banyaknya anak dan banyaknya permen di atas merupakan perbandingan berbalik nilai. Ya. Sampai di situ dulu ya. Ya. Agak geser sini. Jadi 2 di sana, 2 di sini, biar hasilnya bisa terlihat oleh teman-teman. Sudah dicermati hasil pekerjaan dari kelompok Mona Lisa? Sudah. Ada yang keliru? Sabra? Betul? Betul. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada yang bertanya? Silakan ditanyakan untuk hasil pekerjaan dari kelompok Mona Lisa. Kenapa 8/20 jadi 2/5? Karena 8 dibagi dengan 4 dan 20 dibagi dengan 4. Kenapa 8/20 menjadi 2/5? Tadi jawabannya adalah karena 8 dibagi 4 dan 20 juga dibagi 4. Seperti tadi di awal kita menyederhanakan perbandingan dengan membagi bilangan yang sama. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak? Tidak. Semuanya pekerjaannya seperti kelompok Mona Lisa untuk kegiatan 1? Iya. Sudah betul ya? Sudah. Berarti di situ untuk banyaknya anak 8, maka banyaknya permen adalah 25. Kemudian setelah kita isi semuanya, ternyata dari tabel terlihat bahwa semakin banyak jumlah anak, semakin sedikit banyaknya permen yang dibagikan. Kemudian di situ terlihat dari nomor 1 dan 2 perbandingan antara banyak anak pada baris 1 dan 2 dan perbandingan antara banyak permen pada baris 1 dan 2 2/5 dan 5/2 saling berkebalikan. Nah, pekerjaannya sudah tepat, silakan boleh dibacakan kesimpulannya dari kegiatan 1. Ayo kesimpulan kegiatan 1. Suatu perbandingan disebut berbalik nilai jika komponen yang satu bertambah maka komponen yang satu berkurang atau sebaliknya. Ya, itu kesimpulan dari kegiatan yang pertama. Tepuk tangan untuk kelompok Mona Lisa. Selamat ya. Demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok Mona Lisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mentari, saya Nafika, Saya Rahayu, saya Delta. saya Rasa. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Uji bermesin. Kegiatan 2 yang mengamati masalah yang dibagi. 7 buah mesin cetak mampu menyelesaikan pembuatan poster dalam waktu 50 menit. Berapakah waktu yang dibutuhkan apabila ada 10 buah mesin yang digunakan? Penyelesaian. Diketahui banyak mesin 7 dibutuhkan waktu 50 menit. Ditanya, waktu yang dibutuhkan jika ada 10 mesin. Jawab, langkah 1. Misal waktu yang dibutuhkan sama dengan T. Langkah 2, menghitung nilai E. Banyak mesin 7 dan waktunya 50 menit. Berapa waktu yang dibutuhkan jika banyak mesin 10? Ya. Langsung dijawab. 7/10 sama dengan T/50. T
dikali 10 sama dengan 7 dikali 50. T sama dengan 7 kali 5 per 10. T sama dengan 35. Jadi, waktu yang dibutuhkan apabila 10 mesin adalah 35 menit. Ya, yang lainnya kelompok yang lain dicermati ya. Hasilnya sama atau tidak? Silakan. Yang nomor 2 dibacakan soalnya dan ditulis jawabannya di papan tulis. Atau salah satu membacakan soalnya, ada yang menulis jawabannya. Kasus 2. Ada hari Minggu ayah pergi ke Sambil menulis. Bandung mengendarai mobil dengan kecepatan 80 km per jam. Ayah berangkat pukul 7.00 WIB dan tiba di Bandung pada pukul 12.00 WIB. 3 hari berikutnya paman pergi ke Bandung dengan mengendarai mobil yang sama. Jika paman mengendarai mobil dengan kecepatan penyelesaian diketahui kecepatan 80 km per jam, waktunya 5 jam. Ditanya kecepatan 100 km per jam, waktunya berapa? Jawab. Langkah 1, misal waktu yang dibutuhkan A. Langkah 2, Sini. mencari nilai A. Kecepatan 8 km per jam, waktu 5 jam. 100 km per jam, waktu A. Mencari A. 80 per 100 sama dengan A per 5. A kali 100 sama dengan 80 kali 5. A sama dengan 80 kali 5 per 100. A sama dengan 4. Jadi, waktu yang dibutuhkan jika kecepatannya 20 km per jam atau kilometer lebih. Jadi, waktu yang dibutuhkan jika kecepatannya 20 km per jam lebih cepat adalah 4 jam. Ini penyelesaian dari kelompok kedua ya, yang presentasi. Untuk masalah yang pertama tadi, ada yang berbeda jawabannya? Atau sudah penyelesaian dari kelompok yang presentasi di depan? Sudah betul? Jadi langkah-langkahnya sesuai dengan yang sudah tertulis di LKPD. Sekarang yang penyelesaian yang kedua, diperoleh nilai A adalah 4. A itu dia misalkan sebagai waktu yang dibutuhkan jika kecepatannya 100 km per jam. Jadi ketika kecepatannya 100 km per jam, kelompok ini menghasilkan perhitungan waktu yang dibutuhkan adalah 4 jam perjalanan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, Bu. Ada yang ditanyakan? Ya. Kenapa waktunya 5 jam? Karena dari jam 7 sampai jam 12 sampai adalah 5 jam. Ya, dari berangkatnya jam 7 sampai pukul 12 sehingga waktu yang digunakan dalam perjalanan adalah 5 jam. Ada yang bertanya lagi? Sudah. Ada. Yang bertanya mungkin? Yang lainnya? Cukup? Untuk nomor 2? Cukup. Hasil pekerjaannya sama? Sama. Seperti mungkin untuk hurufnya apakah semuanya menggunakan huruf A? Tidak. Ada yang pakai huruf lain ya? Ada. Jadi untuk pemisalan tidak wajib menggunakan huruf yang Sama. Jadi penyelesaian dari kelompok yang kedua sudah sesuai dengan langkah-langkah yang ada di langkah penyelesaian pada perbandingan berbalik nilai. Betul ya untuk kelompok yang kedua ya? Betul. Sebelum diakhiri ada yang ditanyakan lagi tidak? Tidak. Silakan untuk kesimpulannya dibacakan. Objek-objek A dan B. A dan B dari nilai C dan D. C dan D jika dan hanya jika A dan B sama dengan B dan C, atau A dikali C sama dengan B kali D. Ya, untuk kesimpulan dari kegiatan yang kedua ada yang berbeda? Sudah tepat ya? Sudah, silakan boleh dilanjut untuk kelompok yang kedua. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai di sini ada yang belum paham untuk materi pada perbandingan berbalik
perbandingan berbalik nilai adalah suatu bentuk perbandingan yang apabila salah satu besaran yang diperbandingkan nilainya bertambah, maka besaran lainnya berkurang dan sebaliknya. Secara umum dituliskan A banding B sama dengan B banding C, atau A kali C sama dengan B kali D. Nah, sampai di sini kita sudah menyimpulkan apa itu konsep dari perbandingan berbalik nilai, dan cara menyelesaikan perbandingan berbalik nilai sudah dipahami. Ya. Nah, langkah berikutnya adalah kalian menyelesaikan tes formatif. Ya, silakan nanti dikerjakan sesuai dengan yang sudah dipelajari tadi. Silakan hapus disiapkan, kemudian tidak boleh mencontek teman, ya. Untuk RPJ-nya disiapkan, saya kumpulkan, taruh di pinggir meja, saya siapkan untuk nanti saya berikan. Waktu kalian mengerjakan maksimal 10 menit. Kalau soalnya tidak jelas boleh ditanyakan.